Oke, baik, Om Swastiastu. Baik, di sini saya eh, atas nama Gusti Putriastika Putra dengan NIM 22150914004 dan Gangga Fasyasananda Yudhistira dengan NIM 22150911075. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi UTS yang dimana untuk menganalisis eh, data, data analisis yang dimana itu data analisis ini terbagi dari dua kasus yang mana klasifikasi dan prediksi. Nah, untuk next, nah untuk langsung saja kita akan membahas prediksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gangga. Saya sekarang Justika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis data mengenai prediksi. Yang mana dataset itu saya ambil dari uh, UCI Machine Learning Repository dengan dataset Real Estate Evaluation, yang mana tujuan dataset ini merupakan memprediksi harga properti, entah itu rumah ataupun apartemen per meter persegi, yang dimana berdasarkan fitur-fitur seperti dari usia bangunannya, jarak ke stasiun MRT terdekat, jumlah toko terdekat, dan lokasi geografis, entah itu latitude atau longitude. Dan ada pun juga jumlah data di sini, yang dimana terdapat 414 baris data dan juga dengan 6 fitur. Adapun dari informasi kolom-kolom ataupun fitur-fitur tersebut, yang pertama itu ada X2 itu host X, yang selanjutnya itu ada X3 itu distance to the nearest MRT station. Selanjutnya itu ada X4 yaitu number of convenience stores. Selanjutnya X5 itu ada latitude. Selanjutnya X6 itu ada longitude. Dan yang terakhir itu ada Y, house price of unit area, itu sebagai outputnya nanti. Nah, untuk data preprocessingnya di sini saya menggunakan DF drop sebagai menghapus kolom tidak diperlukan, dari mana ada terdapat satu kolom yang tidak diperlukan, ataupun dua, itu ada kolom nomor dan juga kolom X1 itu merupakan transaksi date, yang dimana nantinya tidak akan digunakan karena tidak berpengaruh kepada dataset. Yang kedua itu ada missing values, yang dimana untuk mengecek dan juga menghapus apakah ada missing values. Selanjutnya yang ketiga itu ada print DF clean duplicate atau menghapus data yang terdapat duplikat. Selanjutnya itu ada melakukan pemisahan fitur dengan DF clean drop dan juga DF clean. Selanjutnya itu membagi data menjadi latih dan uji itu menggunakan Xtrain, Xtest, dan juga YTrain dan YTest. Selanjutnya untuk melakukan standarisasi fitur itu kita menggunakan scalar ataupun standar scalar. Selanjutnya ada pun model yang saya gunakan yaitu model SVR ataupun Support Vector Regression, yang dimana metode regresi ini merupakan turunan dari algoritma Support Vector Machine ataupun SVM, tetapi berbeda dengan SVM yang digunakan untuk klasifikasi. SVR ini hanya digunakan untuk memprediksi nilai numerik ataupun kontinu. Adapun dari rumusnya yaitu Z sama dengan X min per standar def, yang dimana Z itu merupakan fitur-fitur ataupun kolom-kolom tadi itu, dan X-nya itu merupakan umur dari bangunannya, min man per standar def-nya. Adapun langkah-langkah umum yang akan saya lakukan untuk melakukan tes manual nanti, yang dimana itu yang pertama itu ada menghitung nilai mean dan standar deviasinya. Yang kedua ada melakukan standarisasi ataupun menggunakan Z-score normalization. Selanjutnya itu kita melakukan pengkalian hasil standarisasi dengan koefisien model SVR-nya. Selanjutnya kita melakukan hitung hasil dot produknya. Setelah itu lakukan penambahan bias. Setelah itu baru kita melakukan hitung prediksi akhirnya. Nah, mengapa pada dataset ini saya menggunakan SVR? Karena dataset dari Real Estate Valuation ini terdiri 414 data tanpa missing values.
yang dimana cocok untuk digunakan menganalisis regresi dan SVR. Fitur-fitur seperti usia bangunan, jarak ke stasiun MRT, jumlah toko, dan koordinat lokasi relevan itu untuk mempengaruhi harga properti. Semua fitur numerik memudahkan pemrosesan dengan algoritma machine learning, dan datanya itu berasal dari situasi nyata di Taiwan, dan juga ideal untuk sebuah studi kasus proses bisnis ataupun properti. Selanjutnya, klasifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Stika. Oke, baik. Terima kasih, Gangga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengantar dari klasifikasi mengenai dataset, algoritma, dan lain-lainnya sebelum masuk ke demonstrasi. Next. Oke, untuk dataset. Nah, dataset di sini saya juga mengambilnya di UC Machine Learning Repository, yang dimana datasetnya itu merupakan default of credit card client, yang dimana eh, dataset ini memiliki tujuan untuk memprediksi apakah seseorang nasabah kartu kredit akan melakukan pembayaran default. Intinya dataset ini merupakan suatu dataset yang berkaitan mengenai nasabah. Nah, dan memprediksi tujuan apakah nasabah tersebut akan mengalami gagal bayar di bulan berikutnya. Yang dimana jumlah datanya itu sebanyak 30.000 baris atau nasabahnya sebanyak segitu dan memiliki 23 fitur termasuk variabel target. Nah, adapun informasi kolom dalam dataset ini yang pertama ada limit BAL, yang dimana limit BAL ini merupakan total batas kreditnya, yang mana selanjutnya ada seks yaitu jenis kelamin dari nasabah, yang selanjutnya ada education atau tingkat pendidikan dari nasabah, yang selanjutnya adalah marriage yaitu status pernikahan, terus ada X yaitu usia, ya, selanjutnya adalah pay strip 0 sampai pay strip 0 merupakan salah satu uh, kolomnya di mana memiliki riwayat pembayaran bulan-bulan sebelumnya, yang di mana dikualifikasikan menjadi P0 1 2 3 4 sampai 6. Yang selanjutnya ada bill AMTI sampai bill AMTI yang merupakan jumlah tagihan dari nasabah. Terus ada PAMTI 1 sampai PAMT 6 merupakan jumlah dari pembayaran nasabah. Selanjutnya adalah default payment next month yang merupakan target dari nasabah ini. Apakah nasabah ini akan memiliki eh, default atau gagal bayar dan tidak. Next. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mau melakukan pemilihan dataset, kita akan melakukan data processing. Nah, data processing ini merupakan suatu eh, normalisasi sebelum melakukan ke proses machine learning atau proses algoritma. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama itu adalah menghapus kolom yang tidak penting, yang di mana seperti yang terlihat ini ID-nya itu di drop dengan ID dan P0 itu di drop. Terus check missing values yang dimana di sini setelah saya analisis datasetnya ini tidak ada nilai yang kosong dataset. Selanjutnya adalah fitur scaling adalah menggunakan standar scalar pada semua di numerik. Yang selanjutnya adalah membagi data tes dan data training yang dimana data split datanya itu 80% data training dan 20% data tes. Next. Oke. Untuk algoritma yang saya gunakan di sini adalah naive Bayes, yang merupakan algoritma klasifikasi yang berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Eh, Berikut ada rumusnya, yaitu seperti yang terlihat, di mana P per H per D sama dengan P D per H buka kurung P D per H per P D per P buka kurung D. Yang mana penjelasan hal itu merupakan hipotesis data dengan suatu kelas tertentu, di itu data yang belum memiliki kelas. P buka kurung H itu probabilitas hipotesis atau pure probability. P buka kurung D yaitu probabilitas bagian D. P H bagi D itu probabilitas H berdasarkan kondisi periode probability. Maksudnya P kebalikannya D per H itu probabilitas D berdasarkan kondisi pada hipotesis H.
eh NetBIOS ini memiliki kelebihan yang mana itu cepat dan efisien, bekerja baik untuk data yang besar, seperti yang saya bilang tadi, bahwa data dari dataset ini membahas sebanyak 30.000 data. Jadi memerlukan sebuah algoritma yang bekerja dengan baik atau mengalgoritmakan dataset yang banyak. Nah, selanjutnya cocok untuk data sedikit maupun kontinu. Dan di mana seperti yang dijelaskan dataset tadi merupakan dataset keuangan atau yang bersifat kontinu. Kontinu. Eh, Selanjutnya ada langkah umum, di mana yang pertama itulah hitung probabilitas setiap kelas. Selanjutnya itu hitung probabilitas setiap fitur terhadap kelas. Satunya itu kalikan semua probabilitas asumsi independen. Ambil kelas dengan probabilitas tertinggi. Next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ada penguat penting, yang di mana berdasarkan perhitungan dan model didapatkan dari beberapa kolom tersebut, P0, P2, dan P3 ini sangat berpengaruh mewakili berat pembayaran. Selanjutnya, limit BAL ini juga merupakan batas kredit yang berpengaruh pada risiko default atau eh, gagal bayar. Nah, bill A- AMT1 ini merupakan beban tagihan bulan sebelumnya, yang dimana kita dapat korelasikan target topnya fitur berdasarkan korelasi itu P strip 0, limit BAL, bill AMT1, dan X. Oke, next. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan saja ke demonstrasi. Mungkin untuk Gangga, persilahkan demonstrasi pada prediksi. Kesempatan Jessica. Jadi, pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi mengenai hasil prediksi tentang dataset real estate valuation. Yang pertama itu kita melakukan import library datanya. Kita ada mengimport beberapa, ada mengimport Panda, NumPy, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, dan juga kita ada melakukan import dari from sklearn SVM, sklearn model selection, sklearn preprocessing, dan juga sklearn metric. Serta kita melakukan import from Google Colab untuk mengimport datasetnya. Setelah itu kita akan melakukan upload dataset. Maaf, dataset. Di sini sudah saya mengupload dataset. Selanjutnya, DF head ini berfungsi untuk menampilkan dataset yang telah kita upload. Di sini saya hanya ingin menampilkan 5 teratas saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan 100 lagi. Di sini terdapat 5 sampel dataset atau dataset. Selanjutnya itu uh, dalam pre-processing data, kita akan menghapus kolom yang tidak diperlukan. Di sini kita tidak perlu menggunakan kolom X1 atau tahun transaksi ini karena pada saat melakukan prediksi ini kita tidak perlu menggunakan uh, apa namanya tanggal transaksinya. Di sini kita hapus saja menggunakan df drop, kita menghapus no dan juga X1 transaksi selanjutnya. Di sini kita berjalan, baru kita akan run ulang lagi df head-nya. Nah, di sini sudah terhapus kolom nomor dan juga X1 transaksi selanjutnya. Selanjutnya itu kita mengecek missing value-nya. Apakah terdapat missing value atau tidak. Nah, pada output di sini kita tidak menemukan missing value-nya atau semua kolom-kolom itu terdapat missing value. Selanjutnya, untuk membersihkan data yang akan kita prediksi, kita melakukan jumlah apakah data itu terdapat duplikat, dan jika terdapat duplikat maka perlunya dihapus. Di sini kita menjalankan df clean duplicate. Di sini jumlah data yang duplikat itu tidak ada. Selanjutnya itu kita melakukan pemisahan fitur dan juga targetnya, yang dimana X sebagai clean drop dari output yang tadi, dan juga Y sama dengan df clean output kolom yang tadi. Di sini kita jalankan. Selanjutnya kita akan membagi data menjadi data yang terlatih dan juga data uji menggunakan xtrain, xtest, ytrain, ytest. Di sini kita jalankan. Nah, setelah kita menjalankan, selanjutnya kita itu melakukan standarisasi fitur-fitur tersebut dengan mengarahkan standar scalernya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke tahap modelingnya. Di sini karena saya menggunakan model SVR, maka kita akan melakukan inisialisasi dan juga melatih model dari SVR-nya. Di sini SVR sudah terjalan, ataupun model sudah jalan. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi modelnya. Di sini kita melakukan prediksi data ujinya. Sudah terjalan, setelah itu baru kita akan menghitung metrik evaluasinya dengan printf MSE-nya berapa dan juga R square-nya berapa.
Nah, di sini sudah terlihat yang di mana MSER itu 53,93 dengan R square itu 0,0,68. Selanjutnya, kita akan menampilkan visualisasi ataupun nilai-nilai aktual yang berhadapan dengan hasil prediksi. Nah, di sini juga terdapat dari model SPR-nya, periksa propertinya. Selanjutnya, baru kita akan melakukan testing menggunakan data baru. Di sini, saya mengambil contoh dari data data barunya itu sampel yang pertama. Sini sudah kita jalankan. Selanjutnya itu kita melakukan scalar transform kepada data tersebut. Di sini sudah terlihat bahwa standar scalarnya sudah berhasil dikirimkan. Selanjutnya itu, di sini kita akan melakukan prediksi dari harga properti yang sebelumnya sudah kita inputkan di data baru di sini. Nah, di sini sudah terprediksi. Nah, saja itu eh, ini sedikit tambahan jika kita ingin menginput sampel 2, 3, dan seterusnya itu kita tidak perlu lagi susah-susah karena di sini sudah terdapat penginputan yang secara langsung. Dimana kita, kalau kita jalankan ini, kita di, yang pertama itu kita ditanyakan usia rumah. Di sini saya pakai sampel yang pertama lagi, yang dimana usia rumahnya itu 32. Selanjutnya jarak ke MRT itu 84,87882. Selanjutnya, apakah di sekitaran tersebut terdapat toko terdekat? Di sini terdapat jumlah 10 toko. Kita bikin 10. Selanjutnya, latitude-nya berapa? Di sini terdapat 24,98298. Selanjutnya itu longitude-nya berapa? Di sini longitude-nya itu 121,54024. Nah, jika semua data sudah diinputkan, kita enter saja. Di sini sudah data termasuk, baru kita melakukan standarisasi ke data pengguna menggunakan data scaling. Nah, di sini fungsinya untuk dari stand scalernya itu kita mengirimkan data masuk ke sana. Jika outputnya seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan masukkan data. Selanjutnya itu kita melakukan mengecek hasil prediksi harga dari input yang telah kita lakukan sebelumnya di sini. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa prediksi harga properti pada sampel pertama itu 41,63 per meter persegi. Sama sebelumnya telah saya input di sini. Nah, untuk melakukan perhitungan manualnya, langsung saja saya lakukan. Nah, di sini saya akan melakukan hitungan manualnya, di mana langkah pertama itu kita mengambil 5 sampel data. Di sini sudah mengambil 5 sampel data, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana pada kolom itu terdapat, kolom pertama itu terdapat X2 usia rumahnya, terus itu ada X3 distance to nearest, selanjutnya X4 itu ada number of convenience store atau toko-toko, yang kelima X5 itu latitude, X6 longitude, selanjutnya baru hasil outputnya itu Y, house price of unit area. Nah, karena di sini saya sudah melakukan prediksi manual, di sini saya akan mengecek sampel pertama, yang mana belum terdapat hasil uji manualnya. Nah, untuk melakukan uji manual ini kita menggunakan rumus yang saya jelaskan tadi, yaitu Z sama dengan X min man per standar def-nya. Di sini langsung saja, karena hasil dari main dan juga standar def sudah saya tentukan, jadi di sini X2 itu dengan main 25,4, standar def-nya 5,65. Ini merupakan sampel pertama. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan baris manual dari setiap kolom-kolom ini. Langsung saja di sini, yang pertama itu kita akan menghitung X2-nya. Z X2 sama dengan, jadi dari hasil X-nya itu merupakan dari umurnya. Tadi kita input 32,0 dikurangi min dari X2, itu yang ini. Itu 25,4 per standar standar depresiasinya, yaitu 5,65. 65. Jadi hasil yang saya dapatkan itu merupakan 1,17. Hanya itu X3-nya ZX.
set X3 sama dengan sama seperti X2 yang tadi, yaitu kita melakukan distance to the nearest MRT station-nya. Kita masukkan angka tersebut, itu 84.88882 dikurangi dari hasil main-nya, yaitu 1138,8. Nah, per standar defisiensinya, yaitu 718. Sama dengan hasil yang didapatkan itu min 1,47. Berikutnya itu kolom X4, X, maaf, set X4 sama dengan masukkan sampel yang pertama itu jumlah rumahnya itu 10, ataupun jumlah toko itu 10, kurangi hasil dari mainnya itu 7. Nah, per standar efisiensinya itu 2012. Hasil yang didapatkan yaitu 1,1. Itu ZX X5-nya atau titiknya. X5 itu 24, misalkan ini saja. 4, 982, 98, 982, 98. Itu dikurangi hasil dari mainnya itu 24, 9, 7,772 per standar defisiensi, yaitu 0,00323. Yang terakhir itu ada X6, X6 sama dengan X6 sama dengan sampel yang pertama itu ada 1,1,4,0,24 dikurangi hasil minnya yaitu 121,5378 78 per standar efisiensinya 0,0021, yang mana hasil tersebut adalah 1,15. Nah, ini merupakan perhitungan manual untuk langkah awal terhadap melakukan prediksi data. Selanjutnya itu kita lakukan pengkalian terhadap nilai-nilai koefisien dari model SPR ini. Di sini sudah saya cantumkan koefisien dari seluruh kolom X2 sampai X6 ini, di mana ini merupakan hasil atau nilai dari koefisiennya. Langsung saja kita hitung di sini. Kata pertama, adapun Y sama dengan dalam kurung hasil dari koefisien yang pertama atau yang X2 itu merupakan 1,48. Ini merupakan koefisien SPR dari X2. 48 dikalikan dikali hasil dari ZX2-nya. Di mana hasilnya itu 1,17. 1,17 berkurung. Setelah itu kita tambah dari koefisien X3-nya, yaitu min 0,65 dikalikan hasil perhitungan manual dari X3. Yang dimana hasilnya itu min 1,47. Ya, lanjut ke X4, yang dimana koefisiennya 2,05 dikali hasil dari hitungan manual X4 itu 1,41. Selanjutnya itu dari X5-nya. Di mana X5 itu 0,76 dikali
hasil dari X5 yaitu sebenarnya satu titik bisa mencantumkan hasilnya. Yang terakhir itu dari X6-nya, yang mana coefficient modelnya itu min 1,18 dikalikan dengan hasil dari perhitungan manualnya, yaitu 1,15. Dan jadi di sini kita jumlahkan hasilnya. Hasil pertama itu dari X1 itu ada 1,73. Ini merupakan hasil dari X2-nya, yaitu 1,73. Ditambah hasil dari X3, yaitu 0,96. Ditambah hasil dari X4, 2,89. Ditambah hasil dari X5-nya, 1,23. Dan juga minus, karena hasil X6 itu minus 1,36. Jika kalian jumlahkan akan mendapatkan hasil 5,48. Nah, ini merupakan hasil dari operasi dan produknya, di mana nanti hasil ini akan dilakukan untuk pada proses penambahan hitung biasnya. Di sini. Selanjutnya itu langkah keempat itu kita akan menambahkan bias. Nah, hasil yang tadi pada prediksi pada Google Colab itu mendapatkan hasil 41, maaf, hasil 41,63. Dari situ dikurangi dari hasil dari operasi dot produknya, itu yang ini, yang 5,48. Kita kurangi saja. Oh, maaf, 45. Jadi jika kalian jumlahkan atau pengurangannya, itu merupakan hasil 36,18. Nah, ini merupakan hitung biasnya. Jadi fungsi untuk hitung bias nanti pada tahap prediksi harga properti yang real ini akan digunakan nilai dari hitung biasnya. Nah, pada prediksi harga properti ini kita menggunakan rumus yaitu dot product ditambah bias. Jadi di sini dot product itu 5,45. Dari operasi dot product itu 5,45. Yang dimana ditambahkan dengan hasil dari biasnya, yaitu 36,18. Jadi jika kalian jumlahkan, maka akan menemukan hasil yaitu sesuai yang di Google Colab ataupun 41,63. Nah, di sini merupakan penjumlahan dari hitung manual untuk dataset menggunakan rumus model SPR. Jadi prediksi harga dengan perhitungan manual itu terdapat 41,63 meter persegi, atau pada tampilan Google Colab, nah, 41,63 persegi. Jadi mungkin sekian saja untuk perhitungan manualnya. Selanjutnya untuk klasifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Yastika. Untuk itu, waktu tepat saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, yang dimana klasifikasi ini seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan dataset tentang kredit card. Nah, yang dimana yang pertama-tama kita lakukan adalah import semua yang dibutuhkan untuk algoritmanya, yang mana di sini import pandas, terus ada import scannen model selection-nya, trend dan test split-nya, terus ada import standard scaler-nya, terus import algoritmanya, yang dimana saya menggunakan naive Bayes, yang dimana naive Bayes ini saya menggunakan Gaussian NB, yang mana Gaussian NB ini merupakan salah satu dari varian algoritma dari naive Bayes. Nah, selanjutnya saya akan mengimpor kualifikasi, report, dan percussion matrix, yang mana nanti untuk menggambarkan visualisasi dari hasilnya. Yang selanjutnya akan saya inputkan adalah import file, di mana saya import file nanti dari Google Colab. Sebenarnya untuk
bisa menginputkan pyplot SPLT-nya, terus seaborn SSN-nya, dan selanjutnya adalah import eh, sekalian matrik informasinya. Nah, untuk tahapannya yang pertama, kita melakukan import data, di mana kita importkan datanya, datanya itu yang di mana saya sudah importkan di sini, di mana nama datanya itu default of credit card client. Nah, selanjutnya kita dapat lihat bahwa di sini terdapat datasetnya, di mana datasetnya ini memiliki beberapa kolom di sini yang saya jelaskan tadi di awal, yang di mana target kita ini adalah yang di default payment next month ini, itu kemungkinan mereka itu bakal gagal bayar atau bisa membayar dari tagihan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data, yang di mana normalisasi data ini kita akan drop ID-nya, yang mana untuk drop ID-nya, drop ID dan pi nolnya. Yang mana pi nolnya ini kita ubah eh, menjadi di Y, jadi targetnya nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan standard scalar. Terus selanjutnya kita akan melakukan pembagian data training dan data testing, di mana 80% data training dan 20% data testing. Oke, selanjutnya kita akan menginisiasikan dari model algoritma yang telah kita pilih, yang di mana model yang saya pilih adalah model Gaussian NB, yang mana Gaussian NB ini merupakan bagian dari NFBS yang akan dimodelkan fit untuk X-trend dan XY-nya. X-trend dan Y-trend. Oke, setelah itu kita akan memprediksi dari modelnya tersebut, di mana setelah kita eh, inisiasi modelnya dan training, kita akan memprediksi, yang dimana kita menggunakan Y striped model prediksi X-test, yang mana kita prediksi dari X-testnya. Selanjutnya kita akan evaluasi. Nah, kita akan evaluasi dengan print confusion matrixnya setelah kita memprediksi dari dataset tersebut. Nah, yang dimana kita akan print confusion matrix masing dari Y test dan Y press, di mana kita print juga classification report-nya, klasifikasi reportnya Y test dan Y press. Di mana kita akan mendapatkan hasil seperti ini, seperti yang di layar. Oke, yang di mana kita mendapatkan dari 400 komisioner materi 482 data, kita mengidentifikasikan bahwa eh, dalam kolom pi 0 ini, di mana min 2 ini adalah pembayaran dilakukan waktu lebih awal. Ini mana 0 ini kita klasifikasikan bahwa pembayaran ini tepat dibayar atau tepat tayang tempo. Dan 1 hingga seterusnya sampai 54 merupakan keterlambatan pembayaran eh, dari nasabahnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis klasifikasi reportnya, di mana kita bisa dapat di sini yang tahap pertama ini kita bisa mendapatkan bahwa reportnya ada yang bayar duluan, di mana bagian sini ini akurasi model ini cukup benar untuk memprediksi pembayaran waktu. Yang selanjutnya yang kedua ini kita bisa prediksi di mana posisinya 0,56, di sini 0,76, dan yang di sini 0,65 dan 1114. Yang di mana ini merupakan eh, yang sangat baik, mengingat bahwa pembayarannya dilakukan tepat waktu. Untuk yang seterusnya kita mendapatkan di sini keterlambatan pembayaran dari akurasi di sini, yang di mana ini keterlambatan pembayarannya 1 hari, 2 hari, hingga 8 hari tingkat pembayaran. Oke, yang di mana akurasi dari model ini yang saya dapatkan agak kurang, yang di mana di sini ini akurasinya itu 60%. Oke, di sini kita bisa lihat visualisasinya. Visualisasinya menunjukkan di mana di sini merupakan true level yang paling banyak. Itu 2032. Oke, untuk prediksinya. Oke, untuk klasifikasi data barunya, yang di mana kita bisa didapatkan sini, klasifikasi data baru yang didapatkan ketika kita ambil dari kolom yang di atas, maka klasifikasi barunya ini mengalami tidak bayar setelah dihitung melalui algoritma tersebut. Baik, setelah kita mendapatkan hasil prediksinya, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan manual dari algoritma ini. Oke, baik, di sini saya akan melakukan perhitungan manualnya, ya di mana perhitungan manual di sini kita akan mengambil beberapa sampel, di mana beberapa sampel ini kita akan mengambil 3 kolom untuk menghitung dari akankah nasabah ini default atau no default.
Nah, di sini saya sudah mengambil dari beberapa datasetnya, di mana limit balnya 2000, 3000, terus ada 1000, 3000, 102, 80.000, 70.000, 20.000, dan pi strip 0 itu 2, 2, saat min 1, 0, 0, 2, dan billnya itu ada 3913, 3102, 689, 0, 689, 11, 00, 01. Nah, yang di mana dalam hal tersebut kita akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah kelompokkan datanya itu berdasarkan kelas. Yang selanjutnya hitung mains dan variance per fitur per kelas. Dan selanjutnya adalah hitung leg hotnya dengan Gaussian, yang mana Gaussian ini merupakan suatu model dari Naive-Bayes. Yang selanjutnya kita akan menghitung posterior probabilitiesnya, dan yang terakhir adalah hasil. Oke, yang pertama kita akan menghitung kelas satu, yang dimana kelas satu ini merupakan kelas default, di mana untuk kelas default ini kita akan melihat dari sisi tabelnya, yang mana limit bal ini default atau sama dengan satu ini adalah 2000, 20.000, 30.000, dan 20.000. Nah, kita bisa lihat sini berarti dia 3 dari satunya. Kita bisa lihat dari sini 20.000, 30.000, dan 20.000. Oke. Nah, untuk panelnya di sini kita identifikasi 222, di mana di sini panelnya itu 2, 2, yang default 2, 2, dan 2. Oke. Selanjutnya kita akan identifikasi dari build-nya, di mana build-nya ini ternyata diidentifikasi untuk kemungkinan dia default itu adalah di build 3913, 3102, dan 689. Mana kita lihat di sini 3912, 3102, dan 689. Nah, oke, sekarang kita hitung yang tidak default. Yang mana tidak default ini tidak kemungkinan dia akan terlambat untuk membayar. Seperti itu. Dan kita bisa lihat limit balnya itu yang tidak defaultnya itu di angka 50.000, 80.000, dan 70.000. Sedangkan pi nolnya itu min 1, 0, 0. Dan billnya itu 68, sorry, bill nolnya itu yang 0, 0, 0, dan 0. Oke, oke. Nah, setelah itu kita akan hitung main dan variance per fitur. Yang dimana hitung main ini merupakan untuk mendapatkan dari main atau variance dari per kelasnya. Yang mana kita akan hitung per kelasnya dari default dan no default. Nah, dimana kita bisa hitung, kita dapatkan tadi adalah 2.000, 20.000, 30.000, plus 20.000 itu dibagi 3. Dimana kita akan mendapatkan hasilnya 233 sekian. Yang dimana ketika kita mengubah ke variance ini, kita akan mendapatkan 2,96E tambah 0,7. Nah, selanjutnya, itu yang nolnya sama saja, seperti masukkan dari di atas, kita mendapatkan 136E plus 0,8. Nah, selanjutnya, sama seperti yang di atas, P0-nya juga dihitung seperti itu. Nah, di sini P0 ini, karena dia mendapatkan 0, maka kita akan mengubah jadi kecil, yang dimana nilai terkecilnya itu 1E min 5, agar dia tidak 0 nantinya. Nah, untuk eh, untuk varian eh, tidak defaultnya seperti sama hitung seperti tabel seperti yang di atas, itu didapatkan varian pangkat 2 0,22, dan selanjutnya sama seperti bel MTI kita mendapatkan 1,14 E plus 0,6. Sini juga kita dapatkan 1,06 E plus 0,5. Nah, setelah kita menghitung dari mainnya, kita sudah dapat nih nilainya. Nah, sekarang kita akan menghitung layoutnya, layout dari dengan menggunakan rumus Gaussian. Dimana rumus Gaussian ini mungkin seperti yang di layar tadi itu diperlihatkan seperti yang di PPT itu agak berbeda dari rumus FEN-nya. Ini merupakan rumus net bias khusus untuk layout Gaussian-nya, di mana P buka kurung X per Y sama dengan 1/akar 2 sigma varian pangkat 2 kali XP buka kurung kurang X kurang default pangkat 2 sama per 2 varian pangkat 2. Nah, di mana setelah kita mendapatkan rumus itu, kita akan hitung nih. Nah, kita akan menghitung dari default 0 dulu. Di mana default 0 dulu, kita mendapatkan rata-ratanya 23,333, yang dimana itu didapatkan dari sini. Nah, selanjutnya kita akan lihat variasi rata-rata Q pangkat 2-nya. Seperti itu, yang kita dapatkan di sini adalah variasinya itu 2,96 kali 10 pangkat 7. Yang dimana ketika kita memasukkan dalam rumus, maka adalah X, berarti kita akan memasukkan 20.000. Untuk limit balnya Y 23, X pangkat kali 10 pangkat 7 sama dengan 1/2. 2 eh, sigma 2,96 kali 10 pangkat 7 XP 20.000 kurang 2333,2 per
2, 2,96 kali 10 pangkat 7 sama dengan 7 kali 7, 3, 7,33 kali 10 pangkat min 14. Maka hasil yang didapatkan dari limit balik ini adalah 20.000. Dari 20.000 ini adalah 7,33 kali 10 pangkat min 4. Yang mana seperti dengan perhitungan di atas ini, di mana kita bisa dapatkan default default satunya juga kita bisa mendapatkan nilai itu sebanyak 1,14 kali 10 min 6 kurang 6. Oke. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya sama seperti yang ini. Ketika kita menghitungnya akan terdapat nilai seperti ini. Yang dimana untuk default satunya itu 1,126,49, terus default 6-nya itu 0,0002, terus yang bill-nya itu dengan nilai 9 itu kita mendapatkan 0,0067, terus defaultnya 0,007, dan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung posterior probabilities-nya. Yang dimana posterior probabilities ini kita akan mengambil dari default satunya dulu, dimana P default sama dengan 1 kali varian 0,57 kurang 5 kali 126 kali 49 kali 0,0067 sama dengan 3,1 kurang 5. Nah, setelah itu untuk default nolnya itu, dimana default nolnya itu 0 per X 0,5 1,14 sama dengan 6 kali 0,0002 kali 0,007 sama dengan 8 kurang 14. Jadi mana hasil dari ini itu didapat dari hasil perhitungan yang ini. Nah, setelah dihitung, maka kita tahu nih bahwa dari nilai ini maka lebih besar default eh, satunya ini dibandingkan default 0. Maka prediksi dari menggunakan algoritma ini maka didapatkan adalah default eh, atau kemungkinan kebanyakan nasabah tidak akan membayar pinjaman atau kemungkinannya dia itu tidak akan membayar utang dari bank seperti itu karena dia lebih besar daripada lebih besar dia akan terlambat bayar atau tidak akan membayar daripada dia akan membayar. Nah, seperti itu. Mungkin sebelumnya saya akan simpulkan dulu dari yang saya jelaskan di sini. Oke, baik. Eh, Mungkin dari kesimpulan saya dari penggunaan klasifikasi ini, mungkin tadi dilihat bahwa net bias itu mencapai 60% dari pemilihan algoritma ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 60% ini merupakan suatu yang tidak akurat. Tetapi saya memilih net bias ini pertama karena net bias ini merupakan algoritma yang sangat cepat dan efisien dan ringan, sehingga cocok untuk mengolahkan data besar atau kebutuhan real time. Di mana kita bisa lihat data set tadi itu lumayan besar dari 30.000 nasabah yang dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah algoritma ini mampu menangani data yang tidak seimbang dan tidak stabil. Seperti yang kita lihat bahwa data yang tadi itu merupakan data yang tidak seimbang, tidak stabil, yang di mana kemungkinan nasabahnya itu ada yang membayar, ada yang tidak seperti itu. Itu tiga, Naive Bayes ini bersifat probabilistik sehingga tidak hanya memberikan hasil kualifikasi, tetapi juga memberikan probabilitas dari masing-masing kelas yang bermanfaat untuk mengambil keputusan dan berbasis risiko. Oke, mungkin untuk presentasi kami itu saja. Dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om.